Nah ini bagian dari semua besar dari konteks Indonesia untuk proses hilirisasi, value added. Nah, di sisi ini Indica Energy melalui yang namanya Electra Mobil Group ya, ini menjadi satu perusahaan untuk yang namanya kendaraan listrik tadi, yang kita mulai dengan Alpha ya untuk Indica Energy dalam men-setup yang namanya Alpha ini. Ya. Kita juga membuat perusahaan ini seperti perusahaan startup nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Brand. Jumpa lagi dengan saya, Agus Arianto, Managing Editor Infobrand.id. Oke, seperti biasa, dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai brand-brand di Indonesia dalam program Infobrand Talk. Tentu saja dihadirkan oleh media Infobrand.id, tapi ada yang berbeda dalam kesempatan kali ini, di mana kita ngobrol langsung dengan narasumber nih. Kita ketemu langsung dengan narasumber, wawancara face to face seperti itu. Oke, Sobat Brand. Topik yang kita angkat kali ini cukup menarik, teman-teman, Sobat Brand, yaitu mengenai kendaraan listrik atau lebih fokus ke sepeda motor listrik. Kita tahu persoalan energi saat ini menjadi isu penting gitu ya. Penggunaan bahan bakar minyak semakin dikurangi karena cadangan minyak yang dianggap sudah semakin menipis. Tidak hanya itu, isu yang lebih penting adalah penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan seperti itu. Karena itu, berbagai negara mulai menggencarkan penggunaan energi baru terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Salah satunya adalah dengan hadirnya kendaraan listrik, mulai dari mobil listrik hingga motor listrik. Kebijakan itu pun disambut oleh produsen kendaraan yang mulai berlomba-lomba menghadirkan kendaraan listrik. Di Indonesia kita lihat sudah mulai bermunculan kendaraan listrik mulai dari mobil hingga sepeda motor. Salah satunya dihadirkan oleh perusahaan yang akan kita wawancara dalam Infobrand Talk kali ini nih, yaitu PT Indica Energy yang selama ini kita kenal sebagai perusahaan yang bergerak di bidang energi juga seperti itu ya. Untuk membahas topik tersebut, Infobrand Talk kali ini menghadirkan topik komitmen Indica Energy membangun ekosistem kendaraan ramah lingkungan. Oke, untuk diketahui Sobat Brand, PT Indica Energy merupakan perusahaan energi yang bergerak di bidang penyediaan layanan layanan energi, pendukung energi. Perusahaan mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 3 segmen, yaitu sumber daya energi, layanan energi, dan infrastruktur energi. Sebagai perusahaan energi, baru-baru ini Indica Energy melalui PT Electra Motor Group atau IMG bergerak dalam industri kendaraan listrik menghadirkan sepeda motor dengan brand Alpha. Untuk membahas topik tersebut, langsung saja kita sambut beliau Bapak Arsyad Rashid selaku Direktur Utama PT Indica Energy. Selamat datang Pak Arsyad Rashid. Terima kasih, terima kasih. Oke, Pak, sesuai dengan topik kita yang saya angkat dalam Infobrand Talk kali ini, komitmen Indica Energy untuk membangun kendaraan yang lebih ramah lingkungan. Barangkali bisa dijelaskan dulu nih Pak, mengenai pandangan Bapak yang selama ini perusahaannya bergerak di bidang energi gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih Pak cadangan energi bahan bakar minyak di Indonesia dan di dunia sejauh ini Pak? Silakan Pak. Terima kasih Mas, suatu kehormatan bahwa saya bisa ngobrol-ngobrol nih di sini. Ya. Pertama, kalau bicara Indica Energy, ya. Indica Energy ini sudah menjadi satu proses perubahan yang tadinya awalnya memang fokus terhadap energi dan artinya Indica Energy itu energi adalah sebagai energi. Sekarang kita mengatakan adalah energi itu melakukan energizing Indonesia, yaitu apa? Menyinari Indonesia khususnya dalam konteks bagaimana terhadap sustainable development ke depan, ya, yaitu apa? Pembangunan yang berkeberlanjutan, ya. Yang di dalam keberlanjutan ini salah satunya adalah bicara mengenai kita energi terbarukan ataupun kita katakan sebagai transisi energi, ya, yang dari namanya fossil fuel menuju suatu yang renewable, ya. Nah dari konteks semua ini dalam konteks strategi Indica Energy, salah satu strategi yang ada adalah memang untuk membangun ya tadi bicara fokus terhadap industri kendaraan listrik, yang dimana pada saat ini memang kita sudah launching. Yang pertama adalah Alpha, yaitu motor ataupun kendaraan 2 roda, ya, yang listrik nih, ya kan. Nah, tapi kalau
pertanyaan pertama adalah kenapa? Itu dulu ya. Kita mesti lihat kembali kepada Indonesia sendiri. Di sisi Indonesia sendiri memang kalau kita lihat fakta pada hari ini adalah jumlah produksi minyak kita ya itu lebih sedikit dibandingkan penggunaannya. Jadi mau nggak mau kita harus impor. Ya. Nah, namun pemerintah juga melihat import ini apalagi dengan keadaan sekarang geopolitik yang harga energi tinggi-tinggi semua. Betul. Apa yang terjadi? Karena pemerintah ingin adanya suatu jaringan sosial dan memastikan bahwa semua juga mendapatkan energi yang affordable, ya. Akhirnya dilakukan oleh pemerintah apa? Melakukan fuel subsidi, ya, subsidi. Nah, untuk itu dengan adanya elektrifikasi daripada kendaraan ini adalah bagian dari pertama kalau bicara lagi adalah komitmen Indonesia. Kita sudah buat komitmen bahwa Indonesia ingin menjadi net zero emisi pada tahun 2060. Ya. Nah, strategi kendaraan listrik ini untuk negara ini penting sekali. Okay. Kenapa? Dengan mendorong elektrifikasi kendaraan, apa yang terjadi? Yang pertama, mengurangi subsidi. Ya kan? Yang tadinya ada subsidi, kita mengurangi subsidinya. Dengan tambah banyak elektrifikasi, tambah kurang nih subsidi kita untuk fuel. Yang kedua, juga mengurangi emisi. Ya kan? Karena kalau bicara carbon emission ataupun emisi karbon, salah satu yang besar juga datang dari kendaraan. Apakah itu kendaraan 4 roda ataupun 2 roda. Ini semua itu membuat karbonnya kita keluarnya besar sekali. Nah, inilah bagaimana caranya untuk mengurangi ini. Nah, yang ketiga, bersama dengan itu, dengan adanya elektrifikasi ini, itu juga pemerintah melakukan apa? Pembangunan ekosistem baru kendaraan listrik, supaya Indonesia bisa menjadi supply chain of the world. Ya, menjadi. Nah, ini kunci. Kenapa? Dengan demikian posisi Indonesia di dunia, khususnya untuk elektrifikasi kendaraan, itu menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita bicara untuk kendaraan listrik yang paling utama itu baterai. Nah, baterai itu datang dari apa? Dari nikel. Ya kan, kita sekarang ini menyuplai lebih dari 40% nikel di dunia. Ya. Nah, dengan itu terus untuk supaya mobil ataupun kendaraan listrik ini lebih enteng ya, supaya ringan gitu. Datang dari apa? Dari bauxite. Kenapa? Aluminium. Kita juga punya itu, ya kan? Nah, ini bagian dari semua besar dari konteks Indonesia untuk proses hilirisasi, value added. Nah, di sisi ini Indica Energy melalui yang namanya Electra Mobil Group ya. Ini menjadi satu perusahaan untuk yang namanya kendaraan listrik tadi, yang kita mulai dengan Alfa. Ya. Karena kita ingin membantu bagian daripada strategi negara dan pemerintah dan Indonesia untuk melakukan elektrifikasi, ya, supaya tadi yang saya sudah jelaskan, mengurangi subsidi, mengurangi emisi, juga membuat ekosistem industrinya, dan selain itu sebetulnya untuk penggunanya lebih murah, sebenarnya, gitu kan? Nah, jadi hal inilah yang menjadi utama kenapa Indica Energy masuk ke sana. Nah, Alfa adalah yang pertama yang kita dorong untuk namanya two wheelers, ya, atau dua. Tapi juga kita mulai beranjak melihat juga, yaitu untuk apa? Bus listrik gitu. Nah, di sisi ini kita bekerja sama dengan perusahaan dari luar ya, yang mana untuk bekerja sama membangun ini. Gitu. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Jadi kita ingin bukan hanya manufacturing, tapi juga membangun ekosistemnya. Karena kalau kita tahu kami juga di mining kan, jadi ngerti nih mining mineral gimana. Habis itu kita punya engineering company. Wah, kita bisa mengerti prosesinya. Kita ada juga engineering company kan. Ada Tripatra kita namanya. Nah, ini jadi semua ini komponen kita bilang dengan kompetensi yang kita ada, kita mengarahkannya sekarang kepada yang namanya transisi energi tadi. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya ya Pak, sebenarnya apa yang sudah Bapak jelaskan tadi itu sudah menyinggung beberapa pertanyaan saya berikutnya gitu kan. Jawabannya terlalu ini kali. Pertanyaan saya berikutnya Saya mesti ngerti konteks ya, supaya biar lebih jelas. Apakah saat ini momentum yang tepat Pak? Kita tahu kendaraan listrik ini udah lama ya, gitu kan. Isu yang kita dengar, berita-berita yang kita dengar gitu kan. Kendaraan listrik ini udah lama diwacanakan. Tapi saya melihat sejak pandemi ini Pak, mulai muncul nih, mulai gencar gitu loh sepertinya. Apa Pak? Apakah momen
yang menjadi momentumnya apa Pak? Nggak, Sehingga saat ini adalah sebetulnya kalau kita lihat balik kepada momentum, momentum itu adalah high energy cost. Ya kan? Kalau high energy cost itu dengan pada saat ini kita lihatlah bagaimana fossil fuel cost ataupun energy cost itu tinggi sekali, ya kan? Nah ini kalau bicara tadi berarti dengan apa yang terjadi di Indonesia sendiri, subsidi kita naik kan? Nah ini kan menjadi PR buat kita, ya. Nah jadi kita harus memikirkan dua hal. Satu adalah energy security, kita juga mikirin energy sustainability, kita juga mesti memikirkan masalah balance sheet ataupun keuangan kita. Dan kita bicarakan lari-larinya adalah bagaimana juga membangun Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ya, pada 100 tahun itu kita ingin menjadi 4 ekonomi besar dunia. Nah, untuk menuju ke sana juga kita harus membangun industri-industri. Ya, ini kan juga menjadi industri yang penting sekali. Apalagi kita bisa menjadi supplier atau supply chain dunia untuk yang itu tadi. Jadi momentumnya memang tadi ada HS itu bersamaan juga kita perlu melakukan industrialisasi Indonesia. Industrialisasinya ini salah satunya kenapa tidak mobil listrik. Betul. Pak, fokus ke ini Pak mengenai Alfa. Oh ya, Alfa. Apa kontribusi Bapak atau kontribusi Indika Energi dalam hadirnya Alfa itu Pak? Apakah hanya sekedar investasi saja atau apa yang dilakukan oleh Indika Energi? Tadi kan jelas ya, kalau kontribusi terhadap negara clear bahwa ini ada bagian daripada kita mendukung strategi daripada pemerintah dalam sisi ratifikasi. Tapi di sisi lain juga bahwa ini adalah komitmen Indika Energi. Karena Indika Energi tadi kalau negara sudah komitmen pada 2060 menjadi net zero emission, ya Indika Energi sendiri mempunyai komitmen 2050. Untuk yang namanya net zero emission-nya. Itu juga jadi menjadi komitmen kita. Malahan kalau bisa earlier, kita earlier. Jadi kita moving away from fossil dan kita menuju kepada hal yang lebih baru. Ya. Nah, Alfa sendiri juga kontribusi kita. Selain dari itu, kita juga ingin membangun industri tadi kendaraan listrik di Indonesia yang bisa go global. Bukan hanya di Indonesia. Nah, lebih lanjut lagi, pemerintah juga mengatakan bagaimana TKDN. Kita juga ingin mendorong bagian daripada proses TKDN tadi, bagaimana membuat ini menjadi komponen semua dalam negeri. Nah, selain dari itu, ya tadi kan kita bicara ekosistem, Indika Energi juga dengan Alfa ini ingin membangun ekosistem supaya apa nantinya industri yang kecil kita bisa bantu, ya menengah, supaya bersama-sama, gitu. Jadi kita memang sekarang ini memikirkan adalah bukan hanya bicara shareholders value kan, kita bicara stakeholders values, gitu ya. Yang dimana ini penting sekali untuk kita ini. Jadi kontribusi Indika Energi dari konteks Alfa ini kita ingin membawa pertama create a brand dan kita ingin bagian daripada masa Indonesia nggak bisa buat kendaraan listrik. Habis gitu dan komponennya ada di sini semua kok, bahan bakunya ada di sini semua kok, gitu kan. Habis itu bagaimana membawa brand ini keluar. Bukan hanya Indonesia, harapannya ASEAN, harapannya dunia, ya kan mau apa lagi kalau nggak begini. Nah ini dan di sini kami merasa bahwa tidak ada kompetisi. Karena kita tanya, oh ada brand lain silakan kita rame-rame nih. Karena di sini lah bagian daripada gotong royong kita untuk membangun suatu industri. Ya kan, masa kita nggak bisa. Terus apa yang sudah dilakukan Indika Energi mengenai ekosistem itu tadi? Ada baterai, ada segala macam. Nah ini pelan-pelan kan nggak bisa semua sekaligus ya berjalan. Pertama kan kita harus mengatakan teknologi yang ada. Dengan itu kita melihat ada teknologi yang harus kita ambil. Nah, teknologi ini yang akan kita mulai kembangkan, yang menuju pada tadi konteks TKDN-nya. Dari situ kita akan masuk ke dalam apa? Kalau kita bicara rangkaian misalnya motor listrik, ya ada komponen-komponennya. Pertama baterai, of course. Selain juga komponen yang lainnya. Nantinya baterainya. Oh berarti kita gimana kita bisa membuat baterai? Kalau bisa buat baterai buatan Indonesia, ya kan? Ini kita bicara juga bagaimana, oh untuk buat baterai perlu apa? Oh perlu tadi komponen mineral-mineralnya, salah satunya nikel. Berarti processingnya bagaimana? Ya kan? Supaya ikutan dalam proses hilirisasi. Jadi itu yang sedang kita planning, kita lakukan. Nah yang dimana, tapi tadi kita ingin melakukannya dengan spirit inklusif, kolaboratif. Jadi supaya ya kita nggak berjalan sendiri, kita ajak yang lain untuk bersama-sama. Nah even makanya, ya untuk Indika Energi dalam men-setup yang namanya Alfa ini, kita juga membuat perusahaan ini seperti perusahaan startup nih.
Oke. Ya kan kalau kita nggak bikin sembarangan kayak korporasi gitu aja, supaya ada energi barunya gitu kan, yang berbeda nih. Bagaimana harus bisa cepat gitu kan, nggak ngikutin birokrasi lah, teknik segala macam ini, tapi supaya bisa lebih cepat gitu ya. Nah di situ kita juga mengundang supaya ada energi baru itu, kita undang venture capital untuk masuk, modal ventura. Nah modal ventura yang kita masukkan ini adalah ada yang dari Indonesia dan dari internasional. Makanya kita mengundang Alpha JWC dan juga kita mengundang yang namanya Horizon. Ya, itu dari mana Hong Kong, under Lekaseng gitu. Nah nanti kita akan lagi round lagi nih dalam konteks investasi. Kita ajak yang lain lagi kalau mau masuk. Dengan demikian perusahaan ini agile, ya kan, mempunyai energi, agile dan bisa bergerak cepat. Nah ini yang kita butuhkan. Nah itulah apa yang kita sedang lakukan. Ya. Oke, selanjutnya mengenai potensi, Pak. Barangkali potensi itu bukan hanya melihat pasar Indonesia yang sangat besar. Betul. Tapi selain itu juga ada berbagai sumber daya alam yang bisa kita maksimalkan untuk mendukung kendaraan listrik itu tadi. Bisa digambarkan mengenai potensi apa saja yang bisa kita gali di Indonesia, dari Indonesia ini, Pak, untuk hadir di industri ini. Ya, tadi mungkin saya menjelaskan ya. Pertama bahwa kalau bicara mengenai pasar, ini kan ada beberapa pertanyaan di situ. Pertamanya pasar, terus habis itu Anda mengatakan mengenai apa sih value added yang ada bisa diciptakan dari hasil ini ya. Yang pertama kalau misalnya masalah pasar, ya kita harus menjadi tuan rumah di negara kita sendiri. Kita harus loh. Seorang lain yang di sini tuan rumah, nomor satu. Yang kedua adalah tadi saya katakan bagaimana bisa mengekspor ini keluar, bukan hanya ASEAN, Australia, Eropa kalau bisa, ya kan, Amerika, sebisa-bisa dimanapun yang memang membutuhkannya. Oke, tuh. Nah tadi kalau bicara apa value added yang saya katakan itu, tadi kan satu adalah saya bicara baterai, tapi komponen yang lain untuk supaya nanti lebih rendah itu kan datang dari mana? Misalnya aluminium. Aluminium itu dari mana? Dari bauxite. Bauxite itu kan ada, ya kan? Gitu. Sampai apa namanya mungkin nanti juga menjadi selalu perebutan tuh masalah chips misalnya, ya kan? Nah itu pun apa Indonesia punya kok mineralnya. Nanti memang kita mengajak luar untuk masuk ke dalam untuk membuat Indonesia. Gitu. Jadi supaya nantinya harapannya adalah Indonesia memiliki semuanya. Gitu. Jadi itu yang mungkin menjadi tantangan untuk kita bersama, menjadi suatu opportunity ke depan dan juga membuat apa namanya lapangan pekerjaan baru. Pertanyaan terakhir, Pak. Mohon maaf nanti jawabnya menghadap ke kamera. Barangkali ini tadi sudah dijawab oleh Bapak juga gitu ya. Namun apa Pak yang menjadi target jangka pendeknya Indika Energi dan target jangka panjangnya Pak? Barangkali ini closing statement juga mengenai apa itu wawancara ini mengenai komitmen Indika Energi, Pak. Silakan. Indika Energi berkomitmen bahwa kami sudah melakukan komitmen untuk net zero emission pada tahun 2050 ataupun earlier ya, jadi lebih cepat lagi kalau bisa. Ini komitmen dan makanya Indika Energy sendiri menginstil values ataupun nilai-nilai namanya ESG, environmental, social dan juga governance. Nah ini penting sekali supaya tadi bukan hanya suatu moto tapi bicaranya adalah memang nilai-nilai yang ada di dalam diri sumber daya manusia di dalam Indika Energy. Indika Energy adalah sebuah perusahaan Indonesia yang ingin membawa the brand of Indonesia ke dunia. Dan ingin juga membawa bahwa bagaimana bukan hanya membawa itu keluar, tapi juga membangun ekosistem bersama. Yaitu yang kami namakan build, operate, localize. Localize itu lokalisasi. Adalah apa? Membangun ekosistem yang harapannya teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara kita dari industri kecil dan menengah, UMKM bisa bersama-sama. Karena ini adalah model Indonesia. Inilah baru yang kita katakan bahwa Indonesia menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas. Emasnya itu adalah bila mana kesejahteraan dari semua rakyat dan bangsa ini bisa terjadi. Nah, harapannya itu bahwa dengan bersama Indika Energy adalah menjadi salah satu perusahaan yang ingin menjadi bagian daripada strategi Indonesia menuju tadi 4 ekonomi besar dunia. Baik, terima kasih Pak Arsyad Rashid atas waktunya dalam bincang-bincang bersama Infobrand.id di program Infobrand Talk, Pak.
Biasanya program ini kami selenggarakan secara online. Tapi ini istimewa sekali. Terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada Bapak Arsyad Rashid untuk bisa berbincang-bincang langsung, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Salam sehat untuk semuanya. Demikian Sobat Brand, program Info Brand Talk kali ini. Untuk mendapatkan atau melihat, menyaksikan bincang-bincang menarik lainnya, saksikan terus program Info Brand Talk di infobrand.id. Terima kasih. Selamat sore. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.